What's up? Balik lagi di channel Ahmadi Junior. Gua nggak sendirian. Gua bakalan ditemenin salah satu pemain timnas, seorang point guard, Stephen Ray. Hey, tepuk tangan dong. What's up, brother? Oke, thank you for coming, bro. Silakan duduk. Setelah nunggu lama, akhirnya kesampaian juga kita. Janjiannya lama baru kesampaian. Oh, janjiannya udah lama banget. Karena dia orangnya sibuk. Dan kebetulan memang lu lagi di luar kota. Iya, lagi luar kota. Tapi emang sibuk banget sih dia. Stephen Ray, selamat datang kembali di GMC Arena. Seneng sih ya bisa balik. Rumah kedua lu. Iya, bisa dibilang rumah kedua. Sibuk apa sih belakangan ini? Belakangan ini ya sibuknya kuliah sama mau ada persiapan buat Pomnas. Ya, sebenarnya excited sih, maksudnya selama ini kan main pakainya namanya Jabar gitu. Oke. Pomnas gitu, mahasiswanya lagi kuliah di Jawa Tengah nih, berarti bentar lagi namanya berubah bukan Jabar. Oke. Jawa Tengah. Ini menarik. Yang lu pakai apa nih? Gua penasaran apa nih yang lu pakai nih? Ini jersey timnas pertama gue ya. Jadi wakilin Indonesia buat event Seaba. Diselenggarainnya itu di Filipina. Filipina? Ya, tepatnya di Cagayan de Oro. Itu untuk se-Asia Tenggara ya. Asia Tenggara? Ya, berarti itu pre-qualifier buat masuk ke FIBA Asianya. FIBA Asia. Dan lu lolos? Lolos, kita peringkat 3 kebetulan waktu itu. Wow. Habis itu ya kita lolos masuk ke FIBA Asia, main lagi. Tapi mainnya nggak di Filipina, di Jakarta. Lu panggilan lu siapa sih sebenarnya? Stephen atau Ray atau apa sih? Banyak nih bro. Oke. Tergantung orangnya yang manggil siapa. Oke, kalau gue nih, panggilan dari gue buat lu apa nih kira-kira yang enak? Biasa sih kalau orang-orang yang udah deket manggilnya Tepen ya. Tepen. Oke. Lu udah deket belum sama gue? Deket lah. Oke. Bro banget ya. Berarti gue manggil lu Tepen ya? Iya. Oke. Basa-basinya udah ya, udah selesai ya. Jadi lu semua udah tahu bahwa Tepen ini adalah pemain timnas 16 dan 18. U16 itu tahun 2015 di Seaba dan juga FIBA ya. Iya, betul. Kemudian di tahun 2016-nya 16-nya lu memperkuat U18 berarti. Dan lu nyolong usia waktu itu ya. Aku lebih muda setahun. Jadi. Nah, lu masih 17 berarti. 17 tahun, main sama orang 18. Dan yang bikin gua bangga adalah lu berasal dari Cirebon. Iya. Iya. Dan pada saat itu cuma lu doang berarti ya? Dari Cirebon? Iya. Sama idola gue dong. Yuda Saputra. Wow. Gue penasaran nih di balik kisah sukses lu sekarang, gimana sih awalnya lu bisa suka sama basket? Ceritanya menarik sih ini. Oke. Jadi awalnya tuh waktu SD, waktu sekolah dasar kelas 5 lah. Waktu itu di sekolah gue tuh ada namanya kelas reguler sama kelas unggulan. Nah, gue masuknya kelas reguler. Wow. Kalau kelas unggulan itu maksudnya dia berani bayar lebih buat masuk kelas itu. Jadi kelasnya bedanya waktu itu kelas reguler nggak ada AC-nya. Kelas unggulan ada AC-nya. Ditambah pelajarannya mungkin punya mereka lebih banyak atau gimana. Nah, waktu itu ada ekstrakurikuler basket di sekolah. Tapi yang boleh ikut ekstrakurikuler basket cuma anak kelas unggulan doang. Wow. Dan lu nggak diizinin ikut berarti pada saat itu? Waktu itu kebetulan gue diizinin ikut somehow. How could it be, man? Soalnya waktu itu kan lagi ada jam ekstrakurikuler. Nah, gue tuh sebenarnya belum menentukan gue mau ikut apa. Jadi gue nganggur gitu sambil nontonin orang main basket kayak seru ya gitu. Main basket sambil nontonin. Dipanggil sama pelatihnya. Sini, namanya siapa gitu. Kok belum masuk kelas? Belum dapet pak, katanya. Yaudah ikut aja ekstrakurikuler basket. Ya udah, akhirnya semenjak itu anak satu-satunya anak kelas reguler yang masuk ya gue doang. Wow, berarti dari situ awalnya lu suka dengan basket? Dari situ. Tapi lu ada ini gak sih, ada keturunan basket dari orang tua gak sih? Wah, ada. Berarti orang tua lu gak basket? Sama sekali gak. Berarti lu adalah generasi pertama yang main basket di keluarga lu? Dari seluruh keluarga besar gue main basket ya gue doang. Dari banyak tim yang lu singgahin ya, tim mana sih yang paling berkesan buat lu? Paling berkesan ya? GMC sih pasti, no doubt lah GMC lah. Are you sure? Pasti lah. Bukan GMC. timnas Indonesia? Timnas berkesan. Oke. Tapi kalau dibilang yang paling berkesan pasti GMC karena. Tapi ini bukan Peros kan? Bukan karena lu ada di sini kan? Oke. Ikut GMC dari GMC itu belum punya GOR. Oke. GMC pelatihannya belum terstruktur sekarang. Dulu kita latihan GMC masih ikutnya sama orang-orang tua. Sekarang dari banyak tim yang pernah lu hadapi nih ya, tim mana sih yang menurut lu tuh paling susah? Paling susah? Ada 2 sih sebenarnya. Oke. Sekolahnya Yuda, SMA 2. SMA 2. Sama Gading Muda.
Gading Muda Jakarta ya? Gading Muda Jakarta. Dari gua KU14 sampai sekarang belum pernah menang. Berarti kalau SMA 2 waktu itu berada di SMA BPK Penabur Cirebon. Dan pada saat Gading Muda berarti lu otomatis ada di GMC waktu itu ya? Usia lu udah 20 tahun ya sekarang 20 tahun ini 20 tahun, tim mana sih yang menurut lu sekarang tuh pengen banget lu kalahin? Karena nggak mungkin dong lu ngalahin SMA 2, itu udah bukan masanya lagi. Wah ini pas banget nih lu tanya. Oke. Gue tuh dari dulu, nggak sih sebenarnya semenjak selesai Porda tuh mau banget mengungkapkan ini dan mau rematch gitu. Oke. Sebenarnya nggak menjurus ke satu tim, tapi malah ke satu orang yang berada di tim tersebut. Jadi kalau dia ada di tim mana, gue mau ngalahin tim itu. Tapi kebanyakannya dia berada ya di kota Bandung. Wow. Ketika Porda Cirebon itu runner up. Iya. Dan lu kalah sama kota Bandung. Kalau gua boleh nebak ya. Iya. Firdan. Betul sekali. Itu kayaknya gampang ketebak ya. Karena setahu gua memang Firdan itu ada di kota Bandung. Dan pada saat itu memang kebetulan dia mengalahkan lu di Porda. Kenapa cuma Firdan seorang gitu maksud gua? Ya soalnya gini, prinsip main basket saya tuh setiap saya naik level nggak berhenti di situ. Jadi setiap saya naik level tuh pasti ada level-level berikutnya yang saya harus capai gitu. Dan menurut saya Firdan tuh orang yang paling enggak cuma Firdan sama Yuda tuh orang yang paling tepat untuk saya bilang mereka tuh bukan pemain yang hebat dalam artian hebat banget, tapi hebat dalam artian saya harus ngejar dia gitu. Dari banyak nama universitas di Indonesia, kenapa Satya Wacana? Yang gue denger dan yang gue tahu, pertama kali lu masuk Universitas Pelita Harapan, UPH. Sebelum lu lanjut, kita semua udah tahu UPH itu selalu mendominasi di Liga Mahasiswa. Apalagi Liga Mahasiswa Nasional mereka udah selalu juara. 4 kali berturut-turut juara. 4-time champions back to back. And you move away dari UPH. Dan lu pindah ke Satya Wacana. Maksud gue, Satya Wacana kita punya pemain profesional, punya tim profesional, tapi untuk di Liga Mahasiswa mungkin namanya belum terdengar ya. Nah, kenapa gitu loh? Ya, gue harus masuk ke universitas yang bagus dan koneksinya pun bagus. Jadi gue pilih UPH dan gue ngambil fakultas teknik yang prospek kerjanya ke depan bagus. Akhirnya gue ambil teknik sipil. Setelah itu ternyata nggak bekerja, maksudnya nggak bisa ngambil teknik sipil sambil main basket dan main basket UPH tuh bukan main basket ecek-ecek gitu. Iya. Sebenarnya bisa sih dijalanin bareng-bareng, tapi waktu istirahat gue tuh kebanyakan bukan gue pakai buat belajar, tapi buat main gitu. Ya mungkin waktu itu masih umur 17 tahun masih udah main belum mikirin pelajaran kayak gimana. Jadi gue harus pindah jurusan. Karena gue nggak mau ntar nilai pelajaran gue jelek, basket gue nggak jalan juga, gue nggak mau. Gue mau dua-duanya seenggaknya balance lah. Ternyata nggak bisa pindah saat itu juga, harus cuti 1 semester tunggu tahun ajaran baru. Dan lu harus nganggur pada saat itu harus nganggur bro. Jadi gue putusin gue cuti 1 semester nanti tahun ajaran baru gue pindah jurusan. Jadi kita buat perjanjian sama kepala olahraga di sana. Kita buat perjanjian kamu boleh pindah, tapi janji satu hal, harus belajar untuk jurusan yang nanti mau diambil. Jadi jurusan yang nanti mau ambil kan, gue mau pindah ke Ilkom. Jadi seenggaknya waktu cuti ini gue harus belajar sedikit banyak tentang Ilkom gitu. Jadi begitu masuk gue udah siap. Gitu. Nah begitu gue di Cirebon, pelatih Satya Wacana tuh dengar kabar gue mau pindah. Ya singkat cerita dia ceramain gue masuk Satya Wacana aja karena main Liga Mahasiswa nggak perlu lama-lama. Cari pengalamannya langsung ke profesional gitu. Nah gue tertarik di situ, bener juga ya. Akhirnya gue coba tryout ke Satya Wacana. Jujur ya, awal-awal gue tryout ke sana tuh rasanya gue nggak mau pindah. Gak mau pindah dari UPH? Dari UPH. Alasan lu nggak betah berarti kan? Maksudnya alasan lu yang bikin lu nggak betah di Satya Wacana pertama kali apa sih? Pertama kali, semenjak gue di UPH tuh diajarin disiplin yang bener-bener disiplin. Telat sedikit aja nggak boleh, pokoknya setiap kita janjian jam 1, ya pokoknya 15 menit sebelum jam 1 kita harus di sana. Sementara pertama kali gue tryout di Satya Wacana pertama kali, disiplinnya tuh kurang banget. Beda jauh berarti beda jauh, gue ngerasa kayak, wah gue nggak bisa nih kalau di sini mau maju, nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Terus ternyata setelah gua konsultasi sama Om Liwan mikir ya memang semuanya nggak bisa sesuai ekspektasi kita gitu. Jadi pikir-pikir ayo oke lah gitu. Jadi pindah ke Satya Wacana. Apa sih impian terbesar lu di basket?
Jadi kalau impian gue di basket tuh gue bisa jadi influence buat orang-orang gitu. Keren banget sih. Lu bijak ya. Ya dikit. I learn from the best. Gue pengen tahu impian terbesar lu di luar basket nih. Impian terbesar gue sih, gue nggak muluk-muluk ya. Gue nggak mau yang mau punya mobil sport car banyak, rumah mewah di mana-mana. Ya gue terinspirasi dari Om Liwen juga sih maksudnya. Om Liwen tuh bisa dibilang ya orang high class lah. High class, betul. Iya, tapi gak mencerminkan kalau dia tuh orang yang menyombongkan hartanya. Iya, betul. Jadi kalau ditanya impian gue di luar basket ya gue harus punya kehidupan yang layak untuk keluarga. Iya. Tapi bukan yang berlebihan gitu. Maksudnya yang cukup aja, cukup. Gue pengen tahu nih, dari semua rekan tim lu ya, baik itu di kampus, di klub, atau di manapun, siapa sih rekan tim lu yang paling berkesan dan paling lu suka? Pertama, yang pasti Yuda Saputra. Itu, aduh, Bang, lu mau tanya gue rekan tim paling berkesan, nyebelin segala macam. Pertama yang paling gue sebut tuh Yuda, karena semua alasan gue tuh ada di Yuda. Kedua, Arlan Sitorus. Paling berkesan kedua, Arlan Sitorus. Yang terakhir, satu lagi, Alfian. Alfian tuh salah satu center GMC juga. Gue paling lama maksudnya main bareng terus sama Alfian. Dari umur 14 tahun sampai sekarang masih main bareng. Wow. Walaupun gue udah tahu jawabannya ya, tapi gue harus tetap nanya, siapa rekan tim lu yang paling menyebalkan? Lu boleh nyebutin 3 deh. Jadi gini, dari 3 nama ini, 2 orang yang gue sebutin tuh menyebalkan in a positive way. Yang terakhir ya baru yang nyebelin dalam tanda kutip negatif. Iya. Pertama perlu disebut ya nih. Iya. Kan gue udah bilang, walaupun gue udah tahu jawabannya, makanya gue kasih kesempatan dia nyebutin 3 nama di sini. Yang pertama Yuda itu termasuk yang positif way berarti ya. Iya, nyebelin karena ya gue kesel, gue nggak bisa ngejar dia sampai sekarang gitu. Yang kedua, iya bener sih Arlan Sitorus. Tapi dia masih dalam hal positif kan? Hal positif. Dia Arlan nyebelin karena di saat gue jenuh tuh yang mecut gue tuh Arlan. Jatuhnya kayak, aduh masa gue mau kalah sama junior gue nih. Dia kan nyebelin gitu, kayak gendek gitu. Gue mau istirahat tapi gue gak bisa istirahat gara-gara dia. Yang ketiga Oki Eka Saputra. Kalau itu sih annoying sih. Kita nggak usah bahas lebih jauh. Gue nggak mau ngadu domba orang. Udah cukup. Sekarang gue punya challenge nih buat lu ya. Ini challenge-nya sedikit mengancam dia. Gue bakal nyebutin sesuatu. Gue tantang lu untuk menyebutkan hal yang gue sebutin. Boleh satu kata, boleh berkalimat-kalimat, nggak masalah. Yang pertama, Golden State Warriors. Unstoppable. GMC. On to the next level. Cio Manuputi. My bro. Shout out to Cio Manuputi, my man. Yang keempat, Om Liwen. Bokap gue. Your dad. Karena dia udah punya impact besar terhadap karir lu sekarang ya. Tuh. The last one. Nyebelin nih. Aduh. Lu jangan suzon dulu sama orang. Gak boleh kayak gitu bro. Udah. Ya. Give me a chance to speak, man. Last one. Last but not least, Dennis Adriana Gunarto. Aduh. Ini nggak mungkin digambarin dalam satu kata atau satu kalimat sih menurut gua. Dennis. My boy. Jangan dong. Dennis. Ya, Dennis ya. Dennis orang yang baik. Tapi kadang saking baiknya, kebaikannya dimanfaatin orang gitu ya. Terus kalau buat gue dia orang yang selalu support gue sih buat basket. Dulu gue tuh cedera patah tangan, berhenti basket setengah tahun, cabut pen, pasang pen setahun udah berhenti. Meniskus berhenti setengah tahun. Kalau nggak ada dia, gue penguatan malas kali. Bosen. Tapi ya dia mau temenin gitu. Kadang kan ada orang yang malasan nemenin, orang gue masih bisa pakai waktu gue buat istirahat, tapi ya dia mau temenin gitu maksudnya. Tapi nggak mungkin dong orang mau nemenin gitu aja kalau nggak ada maksud dia kan? Iya. Ada hubungan apa sih lu sama Dennis? Hubungannya abu-abu sih. Dulu nggak abu-abu, dulu ada warnanya. Sekarang nggak abu-abu. Tapi lagi mau beli cat lagi buat diwarnain. Itu mantan gue.
Dennis tuh mantan gue, tapi sampai sekarang ya masih deket. Oke. Maksudnya bukan deket dalam arti ini ya, maksudnya punya hubungan spesial ya, bukan. Semua udah terjawab ya bahwa Stephen Ray dan Dennis memang punya hubungan waktu dulu. Cuman belakangan ini kita lihat mungkin ada naik turunnya ya suatu hubungan ya. Beda lah. Ya, ada perbedaan pendapat mungkin atau bagaimana. Tapi ya kita semua tetap mendukung lo sama II yang terbaik. Ups, keceplosan ya kan. Kalau dia nggak nyebutin nama panggilan sayangnya, mungkin gua nggak akan bertanya sedalam ini. Astaga. Karena banyak mungkin di luar sana yang penasaran sama hubungan. Penasaran lah, banyak yang mau deketin ya. Oh. Penasaran. Jadi sekarang udah mulai lu segel lagi ya. Jadi be careful guys, karena udah mulai ada segelnya lagi nih sekarang nih. Yang jaga galak lah. Yang jaganya galak. Tapi nih ya, gue lihat lu tuh nggak cuma deket sama II-nya doang gitu loh. Oh, iya. Maksudnya II itu panggilan sayangnya Dennis ya, panggilan sayang Enggak Dennis. lah, semua panggil II kok. Karena semua sayang II. Iya. Apa sih arti sebuah keluarga Om Liwen, Tante Yao, dan II dan Russell bagi lu tuh apa sih? Banyak sih, mereka ngasih pelajaran banyak. Soalnya kayak gue hidup tuh keluarganya nggak satu. Maksudnya hidupnya bokap gue di Jakarta, nyokap gue di Cirebon itu. Jadi jarang yang kumpul gitu. Oke. Tapi semenjak gue sama II tuh kalau lagi ngumpul sama mereka, ngerasain hangatnya keluarga tuh ini gitu. Oke. Maksudnya serunya ngumpul keluarga tuh ini gitu. Lu sama II berapa lama sih? 6 tahun. Are you serious bro? Iya, 6 tahun. Really? Iya. Dari 2012, dari zamannya dulu II masih sering dimarahin, jangan boleh pacaran dulu, gak boleh pacaran. Ya sampai sekarang juga mungkin masih fokusnya basket dulu lah gitu. 6 years man. 6 tahun. Dan sampai dari mulai zaman yang nggak boleh pacaran, sekarang udah diterima di keluarganya. Aham. Iya. Dua atlet menjalin hubungan, lu bisa bayangin nggak anaknya bakalan seperti apa? Maksudnya kita bisa lihat Om Liwen dan Tante Yao, dua atlet nasional menjalin hubungan, menikah. Produknya lu bisa lihat sendiri. Russell sekarang udah ada di Amerika di Los Angeles. Dan II sekarang udah jadi pemain pro juga ya. Iya. Di Sri Kandi Cup. Kita doakan doakan ya, doakan semoga mereka jadi langgeng ya kan. Amin. Produknya mungkin bakalan ya kan, maksudnya bisa menjadi sumbangsih yang besar untuk tim Indonesia. Amin. Nantinya, ya kan. Ya kita dukung dan doakan yang terbaik lah untuk Tepen dan juga untuk II. Makasih banget sekali lagi buat lo udah datang ke sini, udah masuk ke channel gue walaupun ya janjiannya udah lama banget. Berasa orang sibuk ya. Wis, emang sibuk banget sebenarnya dia. Sukses terus buat lo. Thanks bro. Dan juga sukses buat hubungan lo dengan II ke depannya. Thanks bro. So thank you so much guys for watching this video. I hope you enjoy. Jangan lupa kasih komentar di bawah, diklik tombol like-nya, dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. And I will see you in the next video. Ciao.